Halo, perkenalkan nama saya Alvarino dan saya sekarang berada di Rahmat International Wildlife Museum and Gallery. Bentar-bentar. Ini udah kasih alamatnya belum? Belum, boy, belum. Yaudah saya kasih tahu. Rahmat International Wildlife Museum dan Gallery ada di alamat Jalan Espraman nomor 309 Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara. Dah lah, lanjut videonya lanjut. Saya di sini bersama teman-teman saya, yaitu di sini ada Clarence. Perkenalkan Clarence. Halo, saya Clarence dari kelompok 6. Dan di sebelah kiri saya sini ada Jensen. Hai, nama saya Jensen dari kelompok 6. Dan di ujung sana ada Jovin. Perkenalkan Jovin. Halo, saya Jovin dari kelompok 6. And then di sebelah kanan saya ini ada seorang wanita yaitu Princess. Halo, saya Princess dari kelompok 6. Dan satu lagi teman saya yaitu perkenalkan nama kamu juga. Hai, nama saya Nadia. Dan tidak lupa dengan satu orang lagi yaitu yang megang kamera yaitu siapa? Oh, saya Steven. Rahmat Wildlife Gallery and Museum adalah tempat museum hewan di Medan yang mempunyai ribuan spesies. Didirikan oleh Bapak Rahmat Shah pada tanggal 14 Mei 1991. Selain dia punya Rahmat Wildlife Museum and Gallery, dia juga punya kebun binatang di Siantar, yaitu Siantar Zoo. Kita mau mewawancarai kakak tentang pembangunan gedungnya itu bisa kak? Oke, jadi gedung ini didirikan oleh Dr. Haji Rahmat Shah yang saat ini menjabat sebagai Ketua PMI Sumut dan sempat menjabat sebagai MPR juga. Gedung ini didirikan pada tanggal 14 Mei tahun 1999, jadi sudah 25 tahun kurang lebih. Sebenarnya pembangunannya bertahap, dari tahun 99 sampai 2010 itu masih satu lantai. Terus dikembangkan lagi jadi 2 lantai dan sekarang ada 3 lantai sampai 2024. Terakhir pembangunan itu ada pembangunan Rahmat International Education Center namanya, itu ada tentang Islamic Collection, ada Asmat dari suku Papua sama fosil. Dan pembangunan sebenarnya 2023 tapi belum diresmikan, masih menunggu presiden terpilih dilantik. Oke, kita mau tanya juga pembangunan museum ini kalau untuk tahap pertamanya itu memakan waktu berapa lama ya kak? Kalau untuk tahap pertamanya seperti yang saya katakan tadi, dari 1999 sampai 2002 mungkin, iya. Oke. Kita mau tanyakan, ini di sini ada nggak satwa yang dia itu benar-benar diadopsi dari satwa asli? Jadi contohnya itu, misalnya satwa yang dipajang di sini itu bagian kulitnya atau bagian bulunya itu dari satwa asli kan? Oke, jadi kan total koleksi di museum ini ada 2.600 spesies dan 5.000 spesimen kurang lebih. Koleksinya semuanya asli, bagian kulit, kuku, taring, dan gigi serta tanduk itu asli. Yang tidak asli hanya bagian mata, lidah, sama organ dalam. Semua koleksinya asli. Dari 2.600 spesies, 1% hasil buruan pemilik museum, yaitu Bapak Rahmat Shah. Jadi hasil buruannya itu dari Afrika, dari negara-negara luar. Kebetulan kan Pak Rahmat ini member seumur hidupnya RCI, lembaga konservasi gitu kan. Jadi setiap mau berburu ada aturan-aturannya, seperti harus siang hari, terus nembaknya harus tepat di killing point. Kalau udah mati hewannya, yang diambil hanya bagian luarnya aja. Jadi dagingnya ditinggal di hutan untuk dimakan sama hewan lain. Terus yang boleh diburu itu yang udah tua, yang udah nggak produktif lagi. Terus misalnya selain diadopsi dari hewan asli, di sini ada nggak hewan yang benar-benar diawetkan? Jadi 100%-nya itu hewan asli kak? Oh, kalau yang benar-benar diawetkan untuk dipajang kita nggak ada, tapi untuk yang belajar taksidermi kan kita ada paket untuk anak sekolah taksidermi. Itu ada kita awetkan seperti anak rusa, masih di dalam botol gitu, masih diawetkan dengan cairan. Tapi nggak dipajang.
Terus tadi kita juga melihat bagian keuangannya ya Kak. Nah itu kan mata uang dari dunia dan ada pula misalnya mata uang yang dari tahun 1920-an sejak zaman penjajahan. Itu boleh kita tahu nggak? Maksudnya perolehannya itu dari mana Kak? Jadi kebetulan kan Pak Rahmat ini kolektor juga. Dia koleksi pribadinya yang dipajang di sini semua. Jadi di koleksi dia satu persatu dari dulu. Setelah udah banyak baru dipajang. Itu kebetulan koleksi uang baru dipajang tahun 2023 lalu. Jadi masih koleksi baru. Dia koleksi pribadi. Terus tadi kita juga sempat melihat maksudnya ada banyak sekali satwanya ya Kak. Kita mau tahu satwanya ini yang diutamakan di sini apa Kak? Apakah satwa tropis, satwa bagian mungkin maksudnya dari benua Afrika, Amerika atau bagaimana? Jadi yang paling favorit, yang paling diutamakan itu yang African Big Five ini. Karena ini semuanya hasil buruan pemilik museumnya. Terus di sebelah sana juga ada Indonesian Species di lantai 2 itu juga diutamakan. Terus semua sih diutamakan termasuk yang protect animal gitu kan. Itu paling diutamakan di sini. Pembangunan museum ini apakah dari Pak Rahmat sendiri aja Kak? Maksudnya ada bantuan wali kota tidak? Atau bantuan dari negara kita sendiri? Dari Pak Rahmatnya sendiri, tanpa bantuan dari Pemko atau Pemda. Jadi pure dari Pak Rahmatnya sendiri, koleksi pribadi. Oke. Kita mau tahu tujuan pembangunan museum ini apa ya Kak? Awalnya ini koleksi pribadi, namun karena udah banyak permintaan dari masyarakat untuk dikembangkan lagi, untuk jadi tempat wisata, untuk dikunjungi, jadi dikembangkan lagi sama Pak Rahmat untuk jadi tempat wisata, jadi koleksi jadi kunjungan umum gitu. Ini awalnya hanya koleksi pribadi aja. Terus untuk kedepannya apakah nanti museum ini akan dikembangkan lagi seperti apa dan museum ini apakah hanya akan memuat satwa-satwa saja Kak? Apakah akan ada pembangunan di nantinya? Kebetulan koleksinya lantai 1, lantai 2 itu satwa. Lantai 3 kita ada koleksi fosil sama Asmat Collection, sama ada Islamic Collection juga. Jadi sebenarnya sudah dikembangkan, hanya belum diresmikan aja. Masih nunggu presiden terpilih. Oh, tadi kita juga nampak ada fosil ya Kak. Terus itu kan fosilnya tuh tulang-tulang hewan itu. Jadi untuk fosilnya ini apakah itu asli Kak? Fosilnya asli semua. Perolehan fosil itu bisa kita ketahui gak ya Kak? Apakah dia itu maksudnya dari arkeolog, diperoleh dari arkeolog? Sebagian koleksinya dari lembaga BKSDA, terus ada juga dari rekan-rekannya Pak Rahmat, dari relasinya, kan kebetulan Pak Rahmat juga banyak relasi di bidang itu, terus ada yang dibeli juga. Jadi resmi semua, ada sertifikatnya semua gitu. Oke, baik, terima kasih ya Kak. Sampai interviewnya.